Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Diary Reveliavi. Kali ini aku akan membahas tentang fakta-fakta menarik tentang kota kelahiran aku, Mesuji, Lampung. Fakta pertama, nenek moyang orang Mesuji itu berasal dari Sirah Pulau Padang, Kayu Agung, Palembang. Jadi pada tahun 1865 terdapat pemilihan Pasirah oleh Pangeran Jugal di Kayu Agung atau Onder Abdeling Kayu Agung, yang mana Pasirah ini sama seperti kayak raja di sebuah kerajaan. Yang menjadi putra mahkota ada dua orang. Yang pertama Pangeran Muhammad Ali dan yang kedua Pangeran Muhammad Batun bin Jugal. Nah, karena sistem adu domba Belanda itu masih sangat kuat, jadi yang menang itu ialah Pangeran Muhammad Batun. Nah, ini menimbulkan perasaan tidak enak tuh sama Pangeran Muhammad Ali. Akhirnya Pangeran Muhammad Ali hijrah buat daerah yang bakal menjadi cikal bakal berdirinya Mesuji. Fakta kedua, bahasa yang digunakan di Mesuji itu berakhiran kata e. Jadi seperti kata apa dalam bahasa Indonesia dimesujikan menjadi apa. Terus juga di mana menjadi di mana. Terus juga siapa menjadi siapa. Kalau dibentuk sebuah kalimat itu menjadi kayak apa kabar menjadi apa kabar, atau mau kemana kamu jadi nak kemana kamu, seperti itu ya. Jadi rata-rata berakhiran e. Fakta ketiga, di Mesuji terdapat 3 jenis tipe rumah. Yang pertama, rumah yang menghadap ke laut atau ke sungai. Yang kedua, rumah yang menghadap jalan. Yang ketiga, rumah yang membelakangi sungai dan menghadap jalan. Kenapa bisa begitu? Karena di Mesuji itu terdapat 2 jalur jalan gitu ya. Ada yang jalur laut atau sungai, ada juga yang jalur darat. Kalau di jalur sungai, orang Mesuji menggunakan motor aye atau disebut juga perahu yang ada mesinnya, atau disebut getek juga, dan speedboat. Kalau di jalur darat itu sama aja seperti kendaraan-kendaraan pada umumnya. Fakta keempat, makanan tradisional Mesuji menganut 2 sentuhan budaya. Pertama, daerah Lampung, dan yang kedua daerah Palembang. Daerah Lampung, makanan tradisionalnya itu seperti seruitan, atau dalam bahasa Mesuji ini disebut cincalan. Dan juga ada sambal gesek tuh. Terus juga ada makanan daerah Palembang, yaitu seperti pempek, tekwan, bogro atau begro atau bergo, lakso, dan lain sebagainya. Tapi ada juga makanan yang memang tercipta dari desa itu sendiri, seperti kerupuk ikan Mesuji dan terasi Mesuji. Fakta kelima, terdapat kampung tertua di Mesuji, yakni Kampung Wiralaga atau yang dulunya disebut Sungai Kabung. Jadi pertama kali Pangeran Muhammad Ali mendirikan Mesuji itu di sebuah desa yang bernama Desa Sungai Kabung, atau sekarang berubah menjadi nama Desa Wiralaga. Kenapa bisa berubah nama menjadi Desa Wiralaga? Karena diambil dari kata perwira dan laga. Karena banyak perwira-perwira yang berlatih kemampuan, latihan gitu kan. Jadi perwira yang berlaga. Dan ini terbukti nih, Wiralaga itu menjadi kampung tertua, yakni dengan adanya bangunan rumah tua dan satu-satunya rumah khas yang masih dipertahankan. Yang keenam, di Mesuji terdapat 5 suku, yang mana 5 suku inilah yang ikut Pangeran Muhammad Ali hijrah ke Mesuji. Yaitu yang pertama suku Sirah Pulau Padang atau disebut juga suku Seri Pulau. Yang kedua suku Sugirawas disebut juga suku Sugirawas. Yang ketiga suku Kayu Agung disebut juga suku Kayu Agung. Yang keempat suku Palembang disebut juga suku Palembang. Yang kelima suku Lampung Tulang Bawang. Jadi untuk memeratakan keadilan, jadi 5 suku ini dipencar tuh dulunya, dipencar ke sebuah daerah-daerah, dibagi gitu kan. Suku A ke kampung ini, suku B ke kampung ini, seperti itu. Fakta ketujuh, panggilan kelompok kekerabatan atau daur hidup. Jadi di Mesuji itu panggilan untuk keluarganya, panggilan kepada ibu itu disebutnya Uma, dan panggilan kepada ayah disebutnya bapak, panggilan kepada kakak perempuan disebutnya Ayu, panggilan kepada kakak laki-laki disebut kakak, panggilan kepada paman disebut mamang, panggilan kepada bibi itu disebut bibi, panggilan kepada adik itu adik, panggilan kepada keponakan itu nakan, panggilan kepada nenek itu nyek, panggilan kepada kakek itu iye, atau disebut juga gede, dan lain-lain. Yang 8, upacara-upacara adat di Mesuji dimulai dari kelahiran.
upacara sebelum nikah, upacara saat nikah, dan upacara setelah nikah. Upacara setelah kelahiran yaitu 7 harian atau pertama kali bayi dikeluarkan dari rumah. Jadi ada upacara ngeramasi. Jadi bayinya dikeramasi, terus nantinya kayak menghamburkan uang yang dicampur dengan padi atau beras kuning juga. Yang kedua, upacara sebelum nikah ada 2 ya, acara bujang gadis atau remajanya seperti alam dekorasi. Jadi bujang dan gadisnya berkumpul untuk mendekorasi kamar dan rumah yang akan menikah. Nah, ada juga upacara untuk ke orang tua seperti 3 harian di sebelum nikah seperti bemasak dan nguco, ya hari hanya udah nikah gitu kan. Hari pertama itu memasak itu kayak mempersiapkan makanan-makanan yang mau dikonsumsi untuk nguco. Jadi hari pertama itu memasak, hari kedua itu nguco itu mempersiapkan untuk hari H. Nguco ini juga mempersiapkan adat-adat yang akan ditanyakan oleh pengurus adat, pemangku adat pada saat hari H. Upacara setelah nikah itu ada prosesi ngunduh mantu, biasanya acara makan-makan besar keluarga, dan ada juga yasinan atau pengajian seperti itu. Saya juga pernah mengupload video-video tentang adat istiadat di video ini. Di situ menjelaskan tentang berbagai macam prosesi adat-adat pernikahan. Fakta ke-9, mata pencaharian yang beraneka ragam. Jadi di Mesuji itu sangat subur ya tanahnya, jadi apapun bisa dijadikan mata pencaharian. Tapi yang lebih dominan mencari ikan yang seperti ikan gabus, ikan betok, ikan apa aja, ikan lele dan lain-lain, itu sangat banyak di Mesuji. Terus juga mereka beume atau berladang atau sawah gitu kan, sawit, karet, walet, paling banyak si walet juga sih. Nah, fakta ke-10, etnik Jawa yang mendominasi. Jadi persentase orang Jawa di Mesuji itu sekitar 70%. Jadi 70%-nya orang Jawa, tapi ada juga beberapa kampung yang memang dikhususkan atau memang mayoritasnya orang keturunan Mesuji asli. Terus juga ke-11, semboyan Mesuji Miraga Pegawicara, yang artinya Kabupaten Mesuji yang dihuni oleh masyarakat yang bekerja cepat, damai dalam kebersamaan dan gotong royong. Fakta yang ke-12, lagu dan tarian tradisional Mesuji. Jadi di Mesuji itu terdapat lagu yaitu berupa Batang Hari 9 atau tembang Batang Hari 9. Kalau di Mesuji itu disebutnya Sailenan, dan juga ada tradisi yang udah punah. Tradisi yang udah punah ini yaitu tradisi jemaranan cerita lama yang tidak tertulis atau mendongeng dengan menggunakan ayakan. Jadi dilakukan, mendongeng dengan dilakukan gitu kan. Ada tarian-tarian yang sebagiannya juga udah jarang banget dilihat ya, maksudnya udah mau punah. Yang pertama itu tari lilin, tari tanggai, tari gajah berjuang, tari piring, tari kipas, tari selendang, tari lading gerpu, tari payung, tari danau-danau, tari sabung, tari benang stukal, tari elang menarap, tari gening Sriwijaya, tari siris kapur. Dan yang masih ada itu tarian siris kapur, tarian gening Sriwijaya, tarian tanggai. Banyak tarian-tarian yang udah punah, seperti saya juga belum pernah melihat itu tarian lading gerpu itu seperti apa gitu kan, belum pernah melihat di Mesuji. Tapi ini tercatat di buku Etnografi Marga Mesuji karya Unila gitu, Universitas Lampung. Terus fakta ke-13, Festival Sungai Mesuji. Jadi di Mesuji itu ada sebuah festival yang diadakan setiap tahun. Festivalnya itu berisi kayak lomba-lomba di Sungai Mesuji, seperti lomba perahu, lomba mendayung, lomba perahu hias, dan lain-lain. Itu banyak banget. Itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali atau pada saat ulang tahun Kabupaten Mesuji. Fakta ke-14, tempat nyore bujang gadis. Jadi di Mesuji itu sangat unik nih, anak atau remajanya itu jalan-jalan sore atau nyorenya itu atau tempat nongkrongnya itu di pinggiran Sungai Mesuji. Jadi ada sebuah dermaga yang sekarang menjadi wisata wiralaga. Nah di situ tuh mereka berkumpul, menyanyi bersama, bercerita, bahkan membuat karya-karya kreatif seperti YouTube ataupun konten-konten lainnya. Fakta ke-15, pakaian pengantin tradisional Mesuji. Jadi di Mesuji juga ada pakaian tradisional yang mana terdiri dari pakaian pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Pengantin perempuan ini terdiri dari pakaiannya, yang pertama itu penganggon atau siger untuk kepala. Pengantin wanita ada 9 dekung, yang artinya 9 kampung. 9 kampung ini kampung yang pertama kali berdiri ya, maksudnya pertama kali dibentuk oleh Pangeran Muhammad Ali, seperti Kampung Wiralaga, Sungai Badak, Imah Kuneng, Sungai Cambai,
terus juga ada Sri Tanjung, Kagung Dalam, Labuan Batin, terus juga dan lain-lain ya. Pokoknya ada 9, nanti saya cantumkan. Ada gelang tangan burung merak atau cekak lengan, gelang kerontong dari emas atau kuningan. Selain itu juga memakai sarung tangan, baju kurung atau baju kebaya lengan panjang. Terus juga ada kalung 3 susun dari kuningan atau emas. Terus juga ada lendang yang terbuat dari songket, kain songket, uang dinar, dan selop. Adapun pengantin laki-lakinya itu terdiri dari topi pengantin laki-laki, penganggon, terus juga ada selendang untuk menutupi badan, juga ada ikat pinggang emas, kain songket setengah tiang, celana panjang terbuat dari kain songket atau bahan emas lainnya, dan selop. Sekarang udah banyak diinovasiin lagi gitu kan ke Palembang-Palembangan dan ke Lampung-Lampungan, jadi lebih diperbaharui lagi. Nah, itu aja fakta-fakta yang dapat saya sampaikan. Nah, tapi ini sebagai promosi pariwisata dan mempromosikan atau mengeksplor daerah-daerah Mesuji. Dan aku juga pernah bikin vlog-vlog tentang Mesuji nih, nanti dilihat ya. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat. Bila bisa bilil haq, astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.